Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang belum presentasi kelompok berapa? Kelompok 9 dan 10, Prof. Hari ini ya, berarti ya? 9, 10. Iya, Prof. Saya berarti moderatornya dari kelompok 9 ya. Kelompok 8 ya. Siapa kelompok 8? Siapa? Tunggu sebentar. Yang presentasi minggu lalu. Sepertinya Mbak Vika, Mbak Mita, sama Mbak Nanda, Prof. Ya, apa yang coba Vika dah. Materinya sudah di-share di WA. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya sudah. Sekarang moderatornya ada di kelompok 8. Siapa? Nanda apa Vika? Mbak Mita, Prof. Mita. Baik. Nanda. On cam ya. Yang presentasi moderator Nisa itu yang presentasi apa yang moderator? Saya yang presentasi, Prof. Yang presentasi, moderatornya siapa? Apa coba? Kamu kelompoknya siapa saja? Nisa. Saya, Mega, dan Iva, Prof. Mega sama Iva. Ya. Coba moderatornya Sofa aja. Kalau nggak ada yang
Apa ini? Baik Prof, mohon sebentar Prof. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari teman-teman kelompok 9. Kepada teman-teman kelompok 9, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Izin share screen ya, Prof. Ya. Masih disable, iya. Belum tak bukanya. Udah tak buka. Bisa. Apakah sudah terlihat ya, Prof? Sudah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi tentang CAPEX dan OPEX dengan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Mbak Ahda Harupsa, kemudian ada saya sendiri, Mega Putri Nurhasari, dan Iva Teski Fatunada. Yang pertama adalah pengertian CAPEX dan OPEX. Yang pertama adalah CAPEX atau Capital Expenditures atau belanja modal adalah sejumlah uang yang harus disediakan untuk pembuatan, konstruksi, dan mengoperasikan pabrik untuk beberapa waktu. Sementara OPEX, Operational Expenditures atau belanja operasional, adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasi pabrik agar menghasilkan suatu produk. Yang selanjutnya ada CAPEX, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Fixed Capital Investment, yang merupakan uang yang dikeluarkan untuk mendirikan pabrik yang terdiri dari direct cost dan indirect cost. Yang kedua ada Working Capital Investment, merupakan modal yang harus dikeluarkan untuk menjalankan proses produksi pabrik dalam jangka waktu tertentu. Karena peralatan dibeli dari luar negara pendirian pabrik, maka harga pengadaan alat merupakan harga free on board, sehingga perlu disesuaikan ke harga cost, freight, insurance, dan juga biaya angkutan ke situs konstruksi. Diperkirakan luas tanah yang diperlukan sebesar 50.000 meter persegi, sehingga biaya tanah total diperkirakan sejumlah 50 miliar dengan harga per meternya yaitu 1 juta, sehingga nilai pengeluaran selain pengadaan alat utama dan tanah diperkirakan dengan metode percentage of delivered equipment cost untuk pabrik jenis solid fluid menurut Limarhaus 2002. Jadi ini yang pertama adalah capital expenditure. Yang pertama terdiri dari direct cost, yaitu harga peralatan yang diperoleh dari kelompok sebelumnya sebesar 292 miliar. Kemudian yang kedua ada instrumentasi dan kontrol, yaitu sebesar 50% dari harga peralatan. Kemudian ada instalasi sebesar 47% dari harga peralatan. Kemudian ada perpipaan sebesar 68% dari harga peralatan. Kemudian ada kelistrikan yaitu 10% dari harga peralatan. Bangunan pabrik dan perlengkapan sebesar 29% dari harga peralatan. Dan yard improvement and service facilities yaitu 67% dari harga peralatan, sehingga jumlah direct cost yaitu adalah penjumlahan antara nomor 1 sampai nomor 7 sebesar 1 triliun 300 miliar sekian. Kemudian yang kedua ada indirect cost yang terdiri dari engineering and supervision yaitu sebesar 32% dari total dari direct cost. Kemudian ada construction expense yaitu 26% dari direct cost. Kemudian ada legal expense yaitu 8% dari direct cost. Kemudian ada ongkos kontraktor sebesar 31% dari direct cost,
dan dia tidak terduga sebesar 10% dari direct cost. Untuk penjumlahan indirect cost yaitu penjumlahan nomor 9 sampai nomor 13. Kemudian untuk fixed capital investment itu penjumlahan antara direct cost dan indirect cost. Kemudian untuk working capital investment-nya yaitu 15% dari jumlah total capital investment, di mana total capital investment itu merupakan jumlah dari nomor 15 dan nomor 16. Selanjutnya yaitu kebutuhan bahan baku. Untuk bahan baku sendiri terdiri dari beberapa bahan baku yaitu crude palm oil, metanol, asam fosfat, HCl dan juga NaOH dengan kuantitas sebagai berikut, dan dengan harga untuk crude palm oil per kilogram yaitu 5.000, metanol 6.500, asam fosfat 10.000, HCl 7.000, NaOH 4.000, dan didapatkan total keseluruhan yaitu 1 triliun sekian. Next. Selanjutnya harga utilitas yang terdiri dari cooling water, electricity, dan juga steam. Untuk harganya sendiri untuk cooling water per 1000 kg yaitu 0,1281 US dollar. Untuk electricity per kilowatt yaitu 0,072 US dollar. Untuk steam per 1000 kg yaitu 7 sekian US dollar. Untuk analogi perhitungannya sendiri sebagai berikut. Yang pertama untuk cooler dengan kebutuhan 24.735 yang 1 tahun terdiri dari 330 hari dengan 1 harinya 24 jam. Dengan harga 0,1281 US dollar maka didapatkan biaya per tahunnya 25,95,7 US dollar. Berikut hasil yang didapat untuk alat cooler, reaktor transesterifikasi, cooler pada R422 dan cooler pada E441 didapatkan total kebutuhan 88.098,11,1194 dan biaya per tahun 89.380,12 US dollar. Untuk perhitungan electricity sendiri sama seperti yang sebelumnya dan didapatkan biaya per tahun 25.095,7 US dollar. Berikut untuk kebutuhan dan biaya listrik yang terdiri dari pompa, tangki decanter, belt conveyor, bucket elevator, tangki bleaching, filter press, reaktor esterifikasi, tangki mixer NaOH, reaktor transesterifikasi, dan pompa. Didapatkan total kebutuhan sebanyak 1086,82 kW dan biaya per tahun 619.751,7 US dollar. Untuk steam sendiri sama seperti yang sebelumnya, dengan kebutuhan 24.735,75 didapatkan biaya per tahun 25.095,7 US dollar. Untuk kebutuhan dan biaya steam secara total dengan alat heater, tangki digamer, heater, tangki bleaching, heater, reaktor esterifikasi, heater, tangki mixer NaOH, dan juga evaporator didapatkan total 190.437,756 kg per jam dengan biaya per tahun 10.623.177,155 US dollar. Untuk selanjutnya kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja sendiri diperkirakan sebagai fungsi dari kapasitas pabrik dengan faktor tingkat automasi pabrik dan jumlah tahapan proses yang dibutuhkan, sehingga didapatkan
perkiraan operator labor dengan asumsi 8 jam kerja, maka dapat ditentukan kebutuhan dan biaya tenaga kerja sebagai berikut. Untuk kebutuhan dan biaya tenaga kerja terdiri dari Dewan Komisaris, Direktur Utama, Direktur Produksi, dan sebagainya seperti pada tabel. Tabel ini didapatkan dari kelompok sebelumnya, kelompok 7. Yang selanjutnya ada supervisor proses, ada operator, seperti pada tabel, ada untuk karyawan juga yang terdiri dari dokter, perawat, penjualan, pembukuan, sampai pada sopir dan OP. Maka didapatkan total dari kebutuhan tenaga kerjanya itu sebesar 105 orang dan juga biayanya sebesar 588 juta. Kemudian dari semua itu dapat dibagi dalam 3 hal, yaitu ada fixed charge, yaitu biaya yang dikeluarkan walaupun pabrik tidak berproduksi. Contoh dari fixed charge yaitu biaya depresiasi, pajak, asuransi, dan financing. Kemudian yang kedua ada plan overhead cost, yaitu biaya lebih yang dikeluarkan pabrik di luar perencanaan. Dan yang ketiga, general expenses, biaya yang harus dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Untuk biaya operasional expenditure-nya, yang pertama itu terdiri dari direct production cost. Yang pertama ada bahan baku seperti yang dihitung pada sebelumnya, kemudian tenaga kerja juga pada slide sebelumnya, biaya supervisi yang dapat dihitung dari 10% dari biaya tenaga kerja, kemudian utilitas 10% dari biaya TPC, kemudian maintenance dan perbaikan 2% dari FGI, operating supplies 10% dari biaya maintenance dan perbaikan, laboratorium 10% dari biaya tenaga kerja, kemudian paten dan royalti 1% dari TPC. Untuk direct production cost-nya sendiri, jumlah dari bahan baku hingga paten dan royalti sebesar 1.280 juta sekian. Kemudian yang kedua ada fixed cost yang terdiri dari depresiasi, dapat dihitung dari 10% dari FCI, ada pajak 1% dari FCI, asuransi 0,4% dari FCI, bunga 7% dari FCI. Untuk fixed cost sendiri, penjumlahan dari depresiasi hingga bunga yang totalnya sebesar 357.538 miliar. Kemudian ada plan overhead cost, yaitu 5% dari TPC yang didapatkan hasil 95.232 juta sekian. Kemudian yang selanjutnya manufacturing cost yang merupakan penjumlahan dari indirect cost, kemudian fixed cost, dan juga plan overhead cost yang didapatkan 1.733 miliar sekian. Kemudian yang ketiga ada general expenses yang terdiri dari biaya administrasi, dapat dihitung dari 2% TPC, kemudian biaya distribusi dan penjualan dari 2% TPC, kemudian ada biaya riset dan pengembangan 5% dari TPC. Untuk jumlah dari general expenses ini yaitu sebesar 171.418 juta sekian. Maka untuk total production cost-nya ini penjumlahan dari manufacturing cost dan juga general expenses yaitu sebesar 1,1.904.645 juta sekian. Karena dari tabel tersebut untuk TPC ini belum diketahui,
Sedangkan ada beberapa perhitungan bergantung dengan TPC, maka TPC sendiri ini bisa dicari dengan gabungan dari beberapa persamaan. Yang pertama ada persamaan dari MC atau manufacturing cost, itu merupakan penjumlahan dari DPC, FC, dan POC. Kemudian untuk DPC ini penjumlahan dari 1.070 miliar sekian plus 11% DPC. DPC ini direct production cost, kemudian fixed cost-nya sendiri tadi jumlahnya 357 miliar sekian. Kemudian POC-nya itu 5% DPC. Maka MC-nya ini didapatkan 1.428 miliar sekian plus 16% DPC. Kemudian persamaan yang kedua, TPC sama dengan MC plus GE. Untuk MC sendiri yaitu dari persamaan ini 1.428 miliar sekian plus 16% DPC. Kemudian GE-nya 9% DPC. Maka TPC-nya itu 1.428 miliar sekian plus 25% DPC. Dari sini disubstitusi mendapatkan 75% DPC sebesar 1.428 miliar. Maka dari itu TPC yang dapat dihasilkan yaitu 1.428 miliar dibagi 75%, yaitu 1.904 miliar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 9. Dan untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Mbak. Baik, silahkan Mas. Ya, selamat pagi kelompok 9, selamat pagi Prof. Mahfud dan teman-teman. Saya mau bertanya untuk persenan-persenan yang ada ditampilkan di PPT itu seperti capital expenditures itu persenannya dapat dari mana dan kenapa bisa 10% dan 8% dan sekiannya itu Mbak. Pertama, apakah bisa diubah? Itu juga dari persenannya. Kalau menurut kondisi yang dinamis. Terus sama kedua yang tadi tukang kebun ada 5, sama supir ada 5, apakah itu tugasnya mungkin tukang kebunnya banyak itu mungkin apakah luas lahannya sangat luas untuk perkebunan industrinya dan supirnya mungkin buat apa ya Pak? Terima kasih. Mbak Syafa bisa menjawab langsung ya? Baik Mbak, silahkan. Terima kasih Mas Haris untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab yang tukang kebun. Jadi atas pertimbangan dari kelompok sebelumnya yang mengenai lokasi pabrik dan juga luas dari pabriknya, maka untuk 5 tukang kebun itu sudah melalui pertimbangan. Jadi bisa dikatakan memang sudah cukup untuk 5 itu, karena itu tadi pertimbangan dari luasnya pabrik. Bagaimana Mas Haris? Ada yang ditanyakan lagi? Ya mungkin untuk terima kasih atas jawabannya Mbak. Untuk yang selanjutnya, untuk teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan?
Sebelumnya mau pertanyaan Mas Heri sebelum terjawab yang tadi, saya mencoba menjawab untuk persenan dari ini ya Mas yang ditanyakan tadi. Iya Mbak. Oh ya, jadi kalau Mas Haris baca di bukunya Timar House itu ada di halaman 167 ada range. Jadi setiap jenis dari nama-nama kayak semisal instalasi, perpipaan, kelistrikan itu ada range persenan yang diambil. Cuman di sini saya masih bingung juga Mas untuk persenannya antara yang di sini dan yang di buku itu sedikit berbeda. Mungkin nanti lebih jelasnya nanti kita tanyakan dengan Prof. Mahfud karena saya juga masih bingung karena seperti yang saya bilang tadi untuk persenannya sendiri antara buku dan di sini itu ada perbedaan. Untuk Mas Haris, apakah sudah terjawab? Ya, sudah Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Kelompok 9. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 9? Baik, kepada Mas Kristiawan, silakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah terdengar jelas? Suaranya kecil, Mas Kris. Mungkin saya tulis di chat aja Mbak ya. Soalnya memang agak gangguan. Baik, Mas. Untuk kelompok 9 sudah ada pertanyaannya di kolom chat.
Baik Mbak Sofa, kami izin untuk diskusi sebentar. Mbak. Saya izin menjawab. Terima kasih untuk Mas Kris atas pertanyaannya. Jadi untuk CAPEX dan OPEX ini, menurut dari pengertiannya sendiri, maka diadakan secara berkala. Karena ini menyangkut dengan operasional dari pabrik itu sendiri. Untuk CAPEX sendiri, untuk CAPEX sendiri ini lebih ke pada awal waktu, tetapi ada kalanya nanti pada beberapa waktu kemudian itu akan ditinjau ulang. Tapi untuk yang OPEX ini karena bersangkutan dengan operasional, maka dilakukan secara lebih berkala. Tergantung kebijakan dari pabriknya ini akan melakukannya misal setahun berapa kali, seperti itu. Semoga bisa menjawab, Mas. Untuk Mas Kris, apakah sudah terjawab atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi,
cukup untuk kelompok 9 dicukupkan untuk presentasinya hari ini. Terima kasih untuk kelompok 9 atas presentasinya. Dan saya kembalikan kepada kelompok 9 sebagai moderator untuk kelompok 10. Saya jadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahda Khairunisa dari kelompok 9. Di sini saya akan menjadi moderator untuk kelompok 10. Sebelumnya untuk kelompok 10, apakah sudah siap? Insya Allah siap, Mbak. Ya. Baik, untuk kelompok 10, waktu dan layar saya persilakan. Izin share screen nih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Mahfud, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita bersama. Pada pagi hari ini, saya Haseka Febrianto dan partner saya, Tasya Agustina, akan mempresentasikan tentang analisa ekonomi. Lalu konten-konten dari presentasi ini diantaranya ada NPV, Net Present Value, IRR, Internal Return, POT, dan sensitivitas. Yang pertama, dari Net Present Value itu sendiri. Jadi Net Present Value ini adalah satu metode analisa ekonomi yang memperhatikan nilai waktu dan uang. Jadi dalam perhitungannya membandingkan nilai investasi yang sekarang dilakukan dengan nilainya di masa mendatang. Jadi metode keberhasilan dari nilai NPV ini, publik dikatakan memiliki nilai investasi yang layak jika nilai NPV-nya itu positif, berapapun itu, berdasarkan rentang waktu yang terus berjalan. Lalu untuk formulasinya sendiri atau dari rumusnya, NPV itu sendiri yaitu cash flow dibagi 1 tambah I, di mana I-nya ini adalah discounted factor pangkat N. N ini adalah waktu atau tahun setelah proses pendirian atau pembangunan pabrik. Lalu internal rate of return adalah pembahasan berikutnya, di mana secara harfiah internal rate of return itu adalah laju pengembalian modal. Jadi pengembalian modal yang sudah diinvestasikan tadi itu lajunya itu berapa tahun, kita hitung berapa tahun sampai modalnya itu kembali lagi. Jadi berdasarkan discounted cash flow itu adalah suatu tingkat bunga tertentu di mana seluruh penerimaannya itu akan menutup seluruh jumlah pengeluaran modal. Lalu dari keberhasilan dari perhitungan IRR ini dalam pendirian pabrik itu dikatakan layak apabila nilai-nilai IRR-nya itu lebih besar dibandingkan bunga pinjaman modal dari bank. Bunga pinjaman modal bank ini sebagai modal awal untuk pendirian pabrik juga, sebagai dana awalnya. Lalu formulasi dari IRR itu sendiri itu adalah dari cash flow dibagi 1 tambah I pangkat N. Mungkin nyari sama dengan perhitungan NPV. Jadi N-nya itu merepresentasikan tahun dan I itu discounted rate. Jadi discounted rate ini adalah nilai trial atau nilai coba-coba dari perhitungan itu hingga jumlah discounted flash faktornya itu sama dengan total modal investasi di akhir masa konstruksi. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti ada contohnya.
Lalu yang ketiga ada payout time. Jadi payout time ini adalah waktu pengembalian modal digunakan untuk menunjukkan jumlah periode dalam bentuk tahun yang diperlukan untuk mengembalikan biaya investasi awal aset dengan tingkat pengembalian tertentu secara harfiah. Secara gampangnya, jadi ini waktu berapa lama modal ini kembali, seperti itu. Dalam rentang waktu tertentu atau berapa tahun biasanya. Jadi nilai POT ini didasarkan pada akumulasi aliran kas pada tiap tahunnya. Jadi ini bergantung pada aliran kas yang didapatkan dari perusahaan semenjak pabrik itu berdiri atau beroperasi. Jadi keberhasilan dari POT ini perhitungannya itu didapatkan dari pabrik layak itu nilai POT ini itu lebih kecil dari perkiraan usia pabrik. Jadi dapat dikatakan berhasil. Lalu yang terakhir ada analisis sensitivitas, di mana biasanya itu diaplikasikan pada permasalahan yang mengandung satu atau lebih faktor ketidakpastian karena nilai-nilai parameter dalam studi ekonomi teknik. Dan pada umumnya diestimasikan besarnya sehingga nilai-nilai tersebut jelas tidak akan lepas dari faktor kesalahan. Jadi secara harfiah, tapi secara gampangnya kita menyebutnya analisis sensitivitas ini sebagai faktor ketidakpastian yang akan mempengaruhi parameter dari studi ekonominya itu sendiri atas ketidakpastian harga, misalnya harga bahan baku, terus harga biaya gaji pekerja seperti itu, karena kondisi itu dinamis dan ketidakpastian itu selalu ada di masa depan. Jadi kita perlu menghitung analisis sensitivitasnya. Jadi untuk lebih jelasnya, parameter ini dapat dinilai lebih besar atau lebih kecil dari hasil estimasi yang diperoleh dan berubah pada saat tertentu yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan hasil berdasarkan tadi ya ketidakpastian atau kondisi dinamis dari suatu waktu. Jadi analisis sensitivitas ini dilakukan dengan mempertimbangkan 3 variabel utama. Yang pertama itu meningkat dan menurunnya jumlah harga bahan baku per tahun. Lalu dari biaya pendirian pabrik atau TCI, dan terakhir nilai penjualan dari hasil produksi per tahun. Lalu untuk analisa ekonomi dilakukan dengan metode discounted cash flow, yaitu cash flow yang nilainya diproyeksikan pada masa saat ini. Dengan melakukan perhitungan discounted cash flow ini juga melakukan asumsi-asumsi yang dipakai sebagai batasan untuk perhitungan ke depan, perhitungan di table cash flow. Ada 2 sumber modal utama yang dipakai, yaitu ada modal sendiri dan juga modal pinjaman. Asumsi yang dipakai untuk modal sendiri yaitu sebesar 40% dan modal pinjamannya sebesar 60%. Lalu bunga bank yang dipakai adalah sebesar 8,53%. Bunga bank ini bisa dilihat di website bi.co.id. Yang kami pakai ini yang kami gunakan 5,3% ini pada bulan Agustus tahun 2021. Lalu untuk laju inflasi juga sama, bisa dilihat di website bi.co.id sebesar 1,59%. Untuk masa konstruksi kami asumsikan selama 2 tahun. Dan tahun pertama menggunakan 60% modal sendiri dan 40% modal pinjaman. Lalu tahun kedua menggunakan sisa modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk pembayaran modal pinjaman selama masa konstruksi dilakukan secara diskrit dengan cara pada awal masa konstruksi, yaitu awal tahun -2, dilakukan sebesar 50% dari modal pinjaman untuk pembelian tanah
dan berbagai hal uang muka. Pada akhir tahun kedua masa konstruksi, yaitu pada tahun -1, dibayarkan sisa modal pinjaman. Lalu kami juga mengasumsikan pengembalian pinjaman dalam waktu 10 tahun, dan kami juga mengasumsikan umur pabrik diperkirakan 10 tahun dengan depresiasinya sebesar 10%. Untuk kapasitas produksi pada tahun pertama sebesar 80%, dan tahun kedua dan seterusnya itu sebesar 100%. Untuk pajak pendapatan itu sebesar 30% didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2A, di mana total penghasilan sebesar di atas 500 juta itu pajak pendapatannya adalah sebesar 30%. Next. Lalu data, ya, Mas Harit silakan. Lalu data yang diperoleh itu dari kelompok sebelumnya. Jadi dari total capital investment itu 2.336 miliar. Ya, 2.336 miliar. Lalu fixed capital investment-nya itu 1.986 miliar. Total production cost-nya 1.949 miliar. Dari hasil penjualan produknya itu 2.935 juta. Lalu dari depresiasi atau penyusutan nilai alat itu 10% dari fixed capital investment sebesar 198 juta. Lalu dari fixed cost-nya itu 357 miliar. Pajak pendapatannya tadi sudah ditentukan 30%, dengan bunga bank itu 8,53% per tahun dan inflasinya 1,59% per tahun. Lalu dari investasinya, dari PCI-nya itu 2.336 miliar. Sumbernya itu dari modal sendiri dengan asumsi 40% dan sisanya dari modal pinjaman bank 60% dari total capital investment, di mana modal sendiri ini dari hasil perhitungan modal 40% didapatkan 934 miliar. Lalu dari modal pinjaman bank itu sekitar 1.402 miliar. Lalu dari modal pinjaman, jadi Min 2 dan Min 1 ini adalah masa konstruksi pabrik dengan asumsi 2 tahun proses konstruksi, dengan modalnya komposisinya itu 60-40 yang sudah dijelaskan. Jadi dari modal pinjamannya yang pertama asumsinya 841 miliar dengan biaya sendiri. Lalu pada masa konstruksi tahun kedua itu 40% dengan modal pinjaman 560 miliar dengan bunga tadi 8% didapatkan 71 miliar, sehingga jumlahnya itu 632 miliar, dan bunga kenaikan dari nilai bunga itu menjadi 125 miliar, sehingga modal pinjaman akhir masa konstruksi itu 1.599 miliar. Lalu modal sendiri, jadi modal sendiri itu selama masa konstruksi itu dibagi persenan 40-60, karena modal pinjamannya itu 337 miliar dan pada tahun kedua masa konstruksi itu 560 miliar. Dengan kenaikan inflasi sebesar 1,59% didapatkan nilai inflasi itu 5.944 juta, sehingga modal sendiri masa akhir konstruksi itu 949.697 juta. Lalu tabel cash flow. Dari tabel cash flow ini sendiri itu perhitungannya ada modal sendiri itu pengeluaran yang sudah dijelaskan slide sebelumnya plus persen inflasi,
Terus jumlah ini adalah jumlah dari pengeluaran ditambah persen inflasi. Lalu dari modal pinjaman ini juga didapatkan pengeluaran yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ditambah bunga 8%, sehingga didapatkan dari jumlah nomor 6 adalah pertambahan dari pengeluaran modal pinjaman ditambah bunga. Lalu dari jumlah modal sampai pabrik siap beroperasi itu modal sendiri yang sudah pertambahan dari modal sendiri ditambah modal pinjaman pada masa konsumsi tahun kedua sampai pabrik siap beroperasi. Terus modal pinjaman, terus ini modal pinjaman itu sisa dari pertambahan dari dari jumlah modal pinjaman ditambah nilai yang tadi. Lalu dari totalnya itu adalah modal sendiri ditambah modal pinjaman, sehingga dari sisa pinjamannya itu dari nilai pinjaman dikurangin dari pengembalian. Lalu untuk kapasitas penjualannya sekitar diasumsi stabil. Lalu selanjutnya untuk production cost-nya terdiri dari ada depresiasi, bunga, fixed cost, variable cost, sama semi variable cost. Untuk depresiasi ini jumlahnya tetap, yaitu 10% dari fixed capital investment, di mana dari tahun pertama produksi hingga 10 tahun pertama itu jumlahnya tetap. Lalu bunga ini adalah hasil dari persen bunga sebesar 8,53% dikalikan sisa pinjamannya. Berarti ini adalah pada tahun pertama pabrik membayarkan sebesar 136 miliar. Lalu selanjutnya pada tahun kedua dan seterusnya bisa dilihat pada tabel. Untuk fixed cost ini dengan mengalihkan kapasitas dikalikan dengan fixed cost. Lalu ada biaya variabel atau variable cost dikalikan kapasitas dan variable cost. Variable cost ini terdiri dari bahan baku, utilitas, dan juga royalti. Lalu ada semi variable cost. Semi variable cost ini dikalikan dengan jumlah kapasitasnya, di mana kapasitas tahun pertama itu sekitar 80%. Lalu mulai tahun kedua dan seterusnya itu sekitar 100%. Semi variable cost ini menyangkut seperti tenaga kerja, maintenance, operating supplies, laboratorium, general expenses, plan overhead cost yang sudah dijelaskan seperti di kelompok 9 tadi. Untuk total dari production cost ini adalah penjumlahan dari bunga, fixed cost, variable cost, dan semi variable cost. Selanjutnya untuk laba ini, laba kotornya itu merupakan penjumlahan dari hasil total penjualan dikurangi dengan pengembalian atau utang yang dibayarkan, lalu ada dikurangi dari total produksi cost-nya tadi, dan dikurangi oleh depresiasi didapatkan pada tahun pertama hingga tahun ke-10 seperti pada tabel. Untuk pajak sendiri adalah pengalian dari laba kotor dikalikan dengan pajaknya, yaitu sebesar 30%. Didapatkan pada tahun pertama hingga tahun 10 seperti tertera pada tabel. Untuk laba bersihnya adalah pengurangan dari laba kotor dikurangi dengan pajak didapatkan laba bersih. Dan untuk cash flow-nya sendiri, ini ada cash flow net di mana hasil dari penjumlahan laba bersih ditambahkan dengan depresiasi.
Di mana pada tahun ke-0 ini sebesar 2,549 triliun ini adalah total modal yang dikeluarkan untuk membangun pabrik. Nah, untuk di kumulatif net ini itu perhitungan untuk tahun pertama adalah jumlah modal yang total modal yang dikeluarkan 2,549 triliun ini dikurangi dengan cash flow net pada tahun pertama yaitu 430 miliar. Alhasil pada cash flow pada tahun pertama adalah minus 2,118 triliun hingga pada tahun kelima kumulatif net flow ini sudah mencapai nilai positif, artinya pada tahun kelima ini sudah menghasilkan keuntungan dari pengoperasian pabrik ini didapatkan hingga tahun ke-10 sebesar 3,484 triliun. Untuk perhitungan NPV ini menggunakan persamaan discounted cash flow, yaitu rumusnya cash flow per 1 plus I dipangkatkan N, di mana I-nya ini adalah laju bunganya yaitu 8,53%, didapatkan selama 10 tahun pengoperasian pabrik. Proyeksi keuntungan, perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha atau proyek atau penanaman modal adalah 1,324 triliun, di mana maksudnya ini adalah jika NPV-nya bernilai positif, menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan melebihi proyeksi biaya yang dikeluarkan sehingga perusahaan layak didirikan. Untuk selanjutnya, perhitungan IRR atau Internal Rate of Return, total modal yang dikeluarkan atau total investasi pada masa akhir konstruksinya adalah sebesar 2,549 triliun. Menggunakan persamaan discounted cash flow, di mana nilai I yang digunakan itu merupakan nilai I trial. Nilai I trial pada total investasi masa akhir konstruksi dikurangi nilai total dari present value, nanti bisa di solver atau goalseek didapatkan nilai IRR-nya adalah 18,50%, di mana nilai IRR ini lebih besar daripada laju bunganya, yang artinya pendirian pabrik ini layak untuk didirikan. Lalu berikutnya adalah perhitungan POT atau Point of Time. Sini dijelaskan pada tabel. Pada sampai tahun keempat itu masih mengalami kerugian sebesar 337 miliar karena pembayaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi dengan net flow yang ditampilkan, sehingga pada tahun kelima itu mulai mengalami keuntungan sampai dengan tahun ke-10 dengan asumsi tahun ke-10 kumulatif cash flow-nya 3.484 miliar. Jadi dari total capital investment sebesar 2.336 juta itu dilakukan interpolasi di kumulatif cash flow, maka didapatkan pengembalian modal itu selama 8,362 tahun, atau bisa diasumsikan atau dibulatkan itu 8 tahun 4 bulan. Lalu perhitungan sensitivitas, ini kami menghitung sensitivitas harga bahan baku, di mana dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, harga bahan baku itu mungkin asumsinya 708 miliar, dengan perubahan bahan baku asumsinya itu 30% dan 10%. Jadi dari nilai IRR-nya pada tahun kelima
Bisa 30% itu didapatkan IRR 8,29%. Jadi dengan variasi kenaikan dan penurunan harga bahan baku didapatkan kenaikan bahan baku itu 30% dan IRR itu berada di bawah laju bunga 8,53%. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai analisa ekonomi. Selebihnya kami kembalikan ke moderator dan Nisa. Baik, terima kasih untuk Mas Haris dan Mbak Sasi untuk presentasinya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk untuk kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan untuk kelompok 10? Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, saya ingin bertanya Mbak Ada. ya silakan. Terima kasih waktunya. Saya Saida Alwina Diana. Tanya untuk masalah di bagian sensitivitasnya. Itu untuk perubahan harga bahan baku kan itu di kenaikannya 30% ya, atau bisa dibilang 10 sampai 30%. Itu ada faktor-faktor atau gimana menentukan sebesar itu gitu? Apa adakah faktor yang mempengaruhi perubahan harganya? Itu sementara itu dulu. Terima kasih Mbak Saida. Untuk kelompok 10, apakah langsung dijawab atau diskusi terlebih dahulu? Saya mohon izin langsung menjawab Mbak Nisa. Ya, silakan. Terima kasih untuk Mbak Saida atas pertanyaannya. Untuk perubahan harga bahan baku sebesar untuk kenaikan dan penurunannya sebesar min 30, min 10, 0, 10, dan 30 itu merupakan asumsi yang digunakan. Jadi kalau untuk harga bahan baku ini kan dinamis kan ya. Kalau misalnya terjadi penurunan sebesar 30% itu kan berarti akan menghasilkan lebih banyak untung. Makanya IRR-nya ini jadi jauh lebih tinggi daripada ketika harga normalnya yaitu sebesar 0% dan IRR yang didapat itu sebesar 18,5%. Nah, untuk yang 30, jika terjadi kenaikan harga bahan baku sebesar 30% ini, IRR yang dihasilkan itu hanya sebesar 8,29%, di mana ini lebih rendah daripada laju bunga, yang mana keuntungannya itu semakin dikit karena tiap tahun juga kan membayar sisa pinjaman ke bank itu sebesar 8,53%. Untuk Mbak Saida, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau perlu ditambah? Oke, baik. Berarti intinya semakin rendah IRR itu keuntungannya semakin rendah juga ya, Mbak ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu juga, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Sasi. Ya, untuk yang lainnya dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 10? Atau mungkin ada saran untuk kelompok 10? Atau ada yang perlu didiskusikan?
Atau mungkin dicukupkan? Atau mungkin dicukupkan, teman-teman? Ya, mungkin bisa dicukupkan, Mbak. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka presentasi dari kelompok 10 ini dicukupkan. Terima kasih untuk Mas Haris dan Mbak Sasi atas presentasinya, dan juga teman-teman yang sudah menyediakan, teman-teman dan Prof. Mahfud yang sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan presentasi kelompok 10. Maka presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prof. Mahfud. Ya. Coba lihat kelompok 9 dulu ya. Di-share lagi ya nih ya. Iya, Prof. Lihat di gaji. Nah itu. Itu gaji direktur utama 25 juta. Tapi Dewan Komisaris 30 juta. Kamu dari mana itu? Data ini Dari mana? Data ini didapatkan dari kelompok sebelumnya, Prof. Kelompok 7 atau 8. Oh, tadi yang ada yang salah kemarin berarti ya. Jadi gaji tertinggi itu gaji direktur utama. Gaji komisaris itu 40% dari direktur. Jadi kalau komisaris itu kan ada komisaris utama sama komisaris anggota gitu ya. Jadi kalau komisaris utama ya 40% dari direktur utama. Komisaris anggota juga 40% dari direktur produksi. Ya. Itu kebanyakan gajinya komisarisnya, jadi gaji lain-lain jadi kecil. Terus itu berapa persen gaji itu di dalam operating cost? Biaya tenaga kerja itu, ya. Gaji itu biaya tenaga kerja itu. Sama itu. Iya, Prof. 100%. Enggak, kok 100%. Dari operating cost, dari production cost itu berapa persen? Berapa? Operating cost atau production cost itu berapa ya? 1 triliun. Ya, 1.280 miliar. Ya. Gajimu ada berapa persen? Kalau dari data ini 1%-nya, Prof. Ya, terlalu gaji 1% itu. Ya. Gaji itu harus 10% minimal.
dari operating cost. Ya, ada yang nggak logis di situ itu. Itu apa itu? Utilitas 10% dari TPC. Oh, tinggi sekali itu utilitasnya. Coba itu utilitasnya itu kamu nggak inline ya dalam menulis itu ya. Nggak rata kanan kalau nulis itu kamu. Jadi nggak bisa dikira-kira ya. Nulisnya itu kalau laporan keuangan itu rata kanan. Jadi jangan kalau nggak pakai koma ya nggak pakai koma semua. Ada yang pakai koma 2 angka, ada yang pakai koma, nah yang nggak pakai koma itu ya supaya kelihatan gitu kan, itu seolah-olah TPC lebih besar dari progression cost gitu. Coba itu dibetulkan itu ya, betulkan itu. Terus geser di rata kanan ya, rata kanan. Rata kanan. Mau ya? Loh, kok rata kan itu rata kiri namanya. Rata kanan itu kalau angka itu rata kanan supaya masa nggak pernah ngitung neraca massa. Nah itu lihat itu. Jadi cuma 1%. Ya, jadi gajimu terlalu kecil, utilitasmu terlalu besar itu. Kalau gitu, berapa ada 190? Utilitas 190. Ya, jadi di dalam membuat mengestimasi itu harus ada logika ya, ada kewajaran, ada feeling. Ya, jadi nggak asal jadi dicek lagi gitu. Karena apa? Karena persentase tadi itu kan kamu milih belum tentu pas gitu. Jadi kalau dilihat terlalu low tidak wajar, ini berarti ambil persentase yang lebih kecil. Ya. Jadi itu gaji terlalu kecil ya. Paten royalty TPC. Oh. Jadi gaji itu kamu cek di Timber House coba. Di Timber House itu ada persentase untuk gaji. Ya. Berapa persen dari TPC atau dari FCI ya. Ada grafiknya ya. Tapi kalau lihat dari TPC-nya saja itu tidak masuk ya, terlalu kecil 1% itu. Nah, jadi kalau pabrik yang investasinya mau 2 triliun tadi itu gajinya itu semua terlalu kecil ya. Jadi persentase itu bukan sembarang ngambil ya, harus ada satu judgement ya. Kalau belum bisa judgement nggak apa-apa, tapi ada beberapa yang bisa kita lihat kepantasannya ya, kelayakannya itu.
Terus apa lagi ya tadi ya? Kalau ada informasi investasi satu pabrik yang sejenis, itu bisa di cross check ya, bisa dicek apakah estimasi investasi ini eh, masuk akal gitu ya, atau pantas gitu ya, nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil gitu ya. Terus istilah capex sama opex gitu ya. Capex sama opex itu sebetulnya istilah untuk pabrik yang sudah jalan mau investasi. Ya. Jadi capex itu ya, di Peter tidak ada istilah capex sama opex itu ya. Jadi itu misalkan semen ya, pabrik semen ya. Pabrik semen itu kan dapat untung ya tiap tahun. Nah, untung itu sebagian dibagi untuk pemegang saham, sebagian dipakai untuk terus. Nah, sebagian dipakai untuk capex. Nah, jadi capex itu direncanakan untuk bangun pabrik baru. Tapi kalau investasi baru, ya itu nggak disebut capex ya, disebut biaya investasi. Ya. Seperti yang di Peters itu ya, capital investment, ya, bukan capital expenditures, beda ya, betulnya. Cuma saya ingin meluruskan aja nanti kalau ya, capital investment. Capital investment itu adalah modal investasi. Ya. Berapa yang mau diinvestasikan? Capital investment. Nah, capital investment itu nanti akan terdiri dari fixed cost sama operating cost. Gitu. Jadi ada fixed cost sama operating cost. Ya. Jadi itu total investasinya. Kalau ini berapa jadinya? Total investasinya berapa? Mana ada kesimpulan kok berapa? Tidak ada di jumlah. Mohon maaf, Prof. Total investasinya ada di kelompok 10, Prof. Kok bisa? Kan punyamu. Di kelompok 10 kan nanti menghitungkan analisisnya, apakah menguntungkan apa enggak. Jadi capex-mu berapa, opex-mu berapa? Saya izin menjawab, Prof. Jadi untuk capex-nya itu sebesar 2.336 miliar sekian. Kemudian untuk opex-nya 1.000.000
904 miliar, Prof. Kira-kira logis nggak itu? Antara capex sama opex segitu. Kamu penjualan dihitung berapa? Ada berapa penjualan? Pendapatan berapa? Pendapatannya berapa? Nggak ada di sini ya? Nggak ada, Prof. Nggak ada. Di kelompok 10. Iya. Iya, Pak, Prof. kita lanjutkan di kelompok 10 ya. Jadi total modalnya berapa? Oh, ya kan? Salah kan? Nggak nyambung kan? Yang namanya capital investment itu adalah total capital untuk fixed cost sama operating cost. Ya, jadi capex sama opex itu bukan ya. Sorry. Iya nggak masuk. Sama working capital aja. Itu sudah total itu sudah ada working capitalnya. Hah? Jadi mungkin belum ada kok pemetasan untuk WCI-nya. Ya, sama ini bunga itu. Bunga itu jangan ngambil dari BI. Kamu mau utang di BI. Kamu itu utangnya ke bank, bukan ke BI. Itu kan bunga dari BI segitu. Bunga bank masih di atasnya bunga BI. Iya, baik. Ya. Dan bunga itu bukan kredit ya, bukan kredit usaha kecil, kredit usaha besar. Pas ke 12% itu. Ya. Ya. Ya, jadi untuk kelompok 9 sama kelompok 10 itu artinya hasil perhitungan itu harus ada semacam justifikasi lagi. Jangan gimana cara justifikasinya? Ada dua cara. Ya, yang pertama bandingkan dengan pabrik yang sejenis, yang pernah ada investasi, yang mungkin tahunnya beda, mungkin kapasitasnya beda, ya. Jadi ada komparasi total investasinya itu. Oke, ya. Yang kedua, bisa menggunakan data literatur ya, seperti di mana, di Peter atau di mana saja ya, ada. Di mana? Misalkan gini ya, misalkan kamu buat biodiesel itu harga CPO-nya 5.000 ya. Operating cost-nya berapa? Ya. Untuk kapasitas yang kamu buat ya.
berapa persen gitu. Artinya itu bisa diperkirakan harga jualnya berapa. Kalau harga CPU-nya 5.000, harga jualnya berapa? Misalkan saudara menetapkan harga jualnya 9.000 atau terlalu besar kalau 9.000. Misalkan kalau CPU 5.000, harga jual misalkan 8.000 atau 7.000 gitu ya. Itu kan kira-kira berapa persen? Nah, itu nanti dibanding dengan operating cost-nya, ya. Itu hanya cross check global istilahnya. Cross check global itu untuk menghindari kesalahan asumsi di dalam perhitungan, mungkin asumsi yang persentase tadi kurang tepat itu mungkin terlalu besar atau terlalu kecil gitu. Terlalu besar atau terlalu kecil. Kan itu ada range ya. Misalkan ya biaya pemasangan gitu ya. Kan ada range-nya. Misalkan biaya electricity misalkan ya. Itu kan ada range. Misalkan antara 5% sampai 15%. Ya. Kamu ngambil berapa? Misalkan kamu ngambil 10% ya. Jadi memang kita bebas memilih itu. Kalau kita belum punya asumsi, tapi di akhir harus ada justifikasi, ya harus ada justifikasi. Jadi bukan sekadar ngitung, pokoknya ketemu layak gitu. Ternyata jadi tidak layak gitu. Ada yang tidak logis gitu, asumsinya gitu. Ya. Jadi asumsi itu harus ada dasarnya gitu ya. Artinya misalkan pabrik yang banyak pipingnya atau pabrik yang risiko tinggi ya, dengan pabrik yang risiko rendah di pabrik semen misalkan gitu. Ya. Itu asumsi poin-poinnya itu tidak sama. Ya, asumsi poin-poinnya itu tidak sama. Jadi sama-sama misalkan instrumentasi dan elektrisiti kalau di pabrik semen itu biasanya 15%. Tapi kalau di pabrik kilang minyak misalkan atau pabrik minyak itu beda gitu ya. Ya, beda. Ya, jadi beda itu di asumsinya ya. Kalau kita pertama ngambil sama ya tidak apa-apa awalnya, tapi dicek ya setelah ya IRR-nya memenuhi, MPP-nya memenuhi, itunya memenuhi, tapi logis apa enggak gitu. Jadi ada judgement ya. Kalau orang yang udah pengalaman memang sudah tahu judgement-nya ya. Tapi buat saudara bisa mengacu pada data ya. Data yang ada misalkan lewat Google atau lewat literatur seperti Peters atau yang lain banyak buku ini gitu ya. Jadi ini memang masalah ekonomi itu tidak sekedar ya masukkan rumus gitu ya, tidak sekedar masukkan rumus, setelah ketemu di akhir itu harus diinterpretasi gitu, logis apa enggak gitu ya. Jadi contohnya ini ya. Ini hasil akhirnya apa ini? NPV-nya berapa, IR-nya berapa, AM-nya berapa? Coba. Ya. Ini kok.
NPV-nya Kita buat kesimpulan dalam satu ringkasan NPV sekian, terus IRR sekian. Kesimpulan direkap, itu rekapannya itu penting untuk dilihat logis apa tidak hasil perhitungan, bukan sekedar benar saja, ya. Baik, Prof. Mungkin kesimpulannya masih per slide sih, Prof. Belum dibuat rekapan secara overall-nya. NPV positif, terus IRR berapa? 18,5%. Terus anunya POT-nya? POT-nya 8,4 tahun. Ini sama. Logis enggak kalau POT 8,5 tahun, tapi IRR-nya cuma 18%. Ya. Padahal ini dengan asumsi bunga bayar bunga hanya 8% ini. Kalau bayar bunga 11%, ini bisa lebih kecil lagi kan? Iya, Prof. Benar. Bisa lebih kecil lagi kan? Itunya. Ya, jadi sensitivitasmu malah tidak masuk tadi itu, ya. Iya, Prof. Dan itu terlalu tinggi sensitivitasnya, ya 10%, 20% aja, ya. Oh, iya, baik, Prof. Nah. Ya, jadi ada rekapan ya nanti ya, semua ya, untuk kelompok 9, 10 ada rekapan di akhir itu, ya. Nah, nanti materinya dikumpulkan lewat email untuk kelompok 9, 10, 8, ada perhitungannya, kamu sertakan Excel-nya ya. Baik, Prof. Nah, jadi yang ini coba kamu yang tadi kurang logis dibetulkan ya. Iya, Prof. Nah, sudah itu aja. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Kalau gitu hari ini lewat waktunya ya. Sampai lewat waktunya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.